齐剑锋现在施展的剑法。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Dragon Star Master episode 27 dan 28 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode kali ini diawali dengan Mi Xingyi yang keluar dari dalam mobil serta mempertanyakan apa maksud dari omongan Gu Zhenfeng yang menuduh dirinya dalang dibalik pembunuhan Jiang Jiu. Bang MC sendiri tetap yakin dengan pendapatnya kalau Mi Xingyi adalah dalang utama yang meminta Gu itu membunuh Jiang Jiu serta menjadikan Gu Zhenfeng sebagai tersangka. Bahkan Bang MC meminta Mi Xingyi untuk bersumpah jika dia memang tidak melakukan hal tersebut. Tanpa rasa takut sedikit pun, Mi Xingyi bersumpah kalau dirinya akan disambar petir jika dia memang benar adalah dalang yang meminta Gu itu membunuh Jiang Jiu. Sumpah dari Mi Xingyi ini benar-benar menjadi senjata makan tuan, di mana terlihat langit mulai gelap serta mengeluarkan sebuah petir yang menyambar Mi Xingyi. Petir kuat yang terus menyambar akhirnya membuat dua orang anak buah Mi Xingyi keluar untuk melindungi tuan mereka. Ternyata petir yang menyambar Mi Xingyi disebabkan oleh Gu Zhenfeng yang sengaja menunggu momen yang cukup tepat pada saat Mi Xingyi melakukan sumpah. Karena Mi Xingyi sudah mendapatkan pelajaran, Bang MC kemudian mengajak Jiangsu untuk pergi kembali ke Akademi Dragon King. Ketika hendak sampai, Jiangsu kembali memperingati Gu Zhenfeng untuk berhati-hati dengan Mi Xingyi. Meskipun pada hari ini Bang MC berhasil lolos, namun di lain kesempatan Mi Xingyi pasti akan kembali berulah dengannya. Apalagi jika Gu Zhenfeng sampai membunuh Mi Xingyi, maka Presiden Dunia Bawah pasti akan murka serta mengincar Gu Zhenfeng secara gila-gilaan. Bang MC sendiri meminta Jiangsu untuk tenang karena dia punya cara sendiri untuk menangani Mi Xingyi dan juga Presiden Dunia Bawah jika nanti benar-benar terjadi sebuah kekacauan. Tiba-tiba saja Dao Wei mendatangi Gu Zhenfeng dan juga Jiangsu karena ingin melaporkan sesuatu. Ternyata Pak Guru Jason dari kelas bela diri datang ke dalam kelas pembunuh naga untuk merekrut beberapa murid setelah mengetahui Gu Zhenfeng ditangkap oleh divisi penegak hukum. Sementara itu di dalam kelas pembunuh naga, Pak Guru Jason sedang berusaha merayu Qi Jianfeng dan juga Bo Tianyi untuk masuk ke dalam kelas bela diri. Akan tetapi tentu saja mereka berdua menolak karena masih ingin berada di dalam kelas pembunuh naga sekalipun Gu Zhenfeng sudah tidak mengajar lagi. Di saat yang sama, Han Xiao langsung melakukan tantangan kepada murid-murid di kelas bela diri yang diajar oleh Pak Guru Jason. Hal itu karena dia dan murid lain tidak terima jika Pak Guru Jason menghina serta tidak menghormati Gu Zhenfeng sebagai guru di kelas pembunuh naga. Jika kelas pembunuh naga nantinya berhasil menang, maka Pak Guru Jason harus meminta maaf di depan umum. Dan jika kelas bela diri menang, maka Qi Jianfeng dan Bo Tianyi harus mau masuk ke dalam kelas bela diri serta meninggalkan kelas pembunuh naga. Tiba-tiba saja Gu Zhenfeng datang ke dalam kelas sembari berkata kalau dia setuju dengan pertarungan asalkan Pak Guru Jason bersedia memberikan 10 ramuan Jinling jika kelas pembunuh naga berhasil mengalahkan kelas bela diri. Kedatangan Gu Zhenfeng ini tentu saja membuat semua orang kaget termasuk Ling Chao. Ling Chao sangat yakin kalau Gu Zhenfeng tidak bersalah dan ayah tirinya mati pasti disebabkan karena ulah orang lain. Sementara itu, Pak Guru Jason tanpa ragu menerima taruhan yang diinginkan oleh Gu Zhenfeng serta pertarungan antara kelas pembunuh naga dan juga kelas bela diri akan dibagi dalam 3 babak. Singkat cerita, mereka semua sudah berada di arena pertarungan. Terlihat Gu Zhenfeng memberikan sedikit motivasi kepada murid-murid kelas pembunuh naga sebelum mereka memulai pertarungan melawan kelas bela diri.
你们两班确定要进行比赛？ Kini tiba saatnya pertarungan dimulai, di mana Jiangsu akan bertindak sebagai pengadil. Dia juga meminta semua murid untuk berhati-hati karena ini hanyalah sebuah pertarungan biasa. Gu Zhenfeng sendiri meminta Jiangsu untuk tidak khawatir karena dia akan meminta murid-murid kelas pembunuh naga untuk berbelas kasih kepada murid kelas bela diri. Tentu saja ucapan ini membuat Pak Guru Jason kesal serta meminta muridnya bernama Liu Chuyu untuk mengambil posisi pertama dalam pertarungan. Diketahui kalau Liu Chuyu sudah berada pada ranah perak dan berada di peringkat ke-7 dalam daftar murid teratas akademi. 这第一站交给你了，尼玛贾森导师，这一战我必胜。武道4班班长。 Keputusan Pak Guru Jason menurunkan Liu Chuyu tentu saja membuat Jiangsu sadar kalau Pak Guru Jason saat ini hendak memamerkan kekuatan kelas bela diri di hadapan murid-murid lain. Sementara itu, Qi Jianfeng meminta Gu Zhenfeng untuk mengizinkannya melawan Liu Chuyu di atas arena. Akan tetapi tiba-tiba saja datang Mo Xuanji yang langsung menyerobot dan ingin melakukan pertarungan melawan Liu Chuyu. 还好我没来晚，3招之内无法击败你。 Kedatangan Mo Xuanji ini tentu saja membuat Liu Chuyu kaget serta langsung menyerah begitu saja karena dia tahu kalau Mo Xuanji adalah lawan yang begitu kuat. Karena Mo Xuanji sudah memenangkan pertandingan pertama, maka kelak Gu Zhenfeng akan memberikan sebuah hadiah, yaitu membangkitkan tubuh dewa dari Mo Xuanji. Sementara itu, Pak Guru Jason langsung mempersiapkan seorang murid bernama Xiao Bi untuk pertarungan kedua. Karena Xiao Bi adalah murid dengan tipe kekuatan pedang, maka Gu Zhenfeng merasa cocok untuk menurunkan Qi Jianfeng pada pertandingan kali ini. Bang MC juga langsung memberi sebuah keterampilan pedang kepada Qi Jianfeng untuk persiapan melawan Xiao Bi. 这第二站交给我吧，我再传你一套剑法。 Gu Zhenfeng berkata kalau teknik pedang bayangan adalah sebuah teknik pedang yang dikembangkan oleh dirinya sendiri serta meminta Qi Jianfeng untuk tidak buru-buru menggunakan teknik tersebut. 谢谢郭导师。 Setelah Jiangsu memutuskan pertandingan dimulai, Xiao Bi langsung mengambil inisiatif serangan dengan melakukan hantaman bertubi-tubi kepada Qi Jianfeng. Sementara Qi Jianfeng sendiri hanya mencoba untuk menghindar dan mencoba untuk menunggu waktu yang tepat guna melakukan serangan balik. Terus-terusan menghindarnya Qi Jianfeng tentu saja membuat Su Ling bingung. Dia heran kenapa Qi Jianfeng sama sekali tidak mencoba untuk melakukan serangan balik. Bang MC Gu Zhenfeng meminta Su Ling untuk tenang karena sebentar lagi Qi Jianfeng pasti akan melakukan serangan balik. 马上就有转机了。 Pada saat Xiao Bi sudah kecewa dengan perlawanan dari Qi Jianfeng, di saat itulah Qi Jianfeng menggunakan teknik pedang bayangan yang diberikan oleh Gu Zhenfeng sebelumnya. Benar saja, teknik pedang bayangan terbilang cukup sukses untuk membuat Xiao Bi menjadi terpojok. Selain itu, beberapa murid juga memberikan pujian kepada Gu Zhenfeng karena berhasil mengajarkan teknik tersebut kepada Qi Jianfeng. 可恶！齐剑锋现在施展的剑法。 Gu Zhenfeng pun berkata kalau bakat dari Qi Jianfeng di luar ekspektasinya, jadi Bang MC merasa tidak perlu tegang lagi pada saat menonton pertandingan karena Qi Jianfeng pasti akan menjadi pemenangnya. Di tengah-tengah pertarungan, Qi Jianfeng meminta Xiao Bi untuk menyerah saja karena memang sudah tidak ada harapan lagi bagi Xiao Bi untuk memenangkan pertarungan. Akan tetapi di sini Xiao Bi menolak untuk menyerah dan akan berusaha semaksimal mungkin mengalahkan Qi Jianfeng. Momen ini pun membuat Qi Jianfeng tanpa ragu lagi langsung melakukan serangan kuat ke arah Xiao Bi dan membuatnya memenangkan pertarungan kedua untuk kelas pembunuh naga. Kekalahan Xiao Bi tentu saja kembali membuat Pak Guru Jason merasa kesal. Dia kemudian meminta Lu Man sebagai orang yang akan bertanding selanjutnya guna memenangkan pertandingan ketiga.
Luman sendiri sangat percaya diri bisa memenangkan pertandingan ketiga sekaligus mempermalukan kelas pembunuh naga. Sementara itu, Bo Tianyi meminta Gu Zhenfeng untuk menurunkannya di pertandingan ketiga, akan tetapi Gu Zhenfeng menolak karena kali ini dia akan menurunkan Ling Chao. Keputusan Bang MC ini tentu saja membuat para murid kaget, di mana ranah dari Luman lebih tinggi ketimbang dari Ling Chao, jadi kesempatan kelas pembunuh naga untuk memenangkan pertandingan akan menipis. Meskipun banyak mendapatkan kritik dari beberapa muridnya, Gu Zhenfeng tetap teguh akan menurunkan Ling Chao pada pertarungan kali ini. Di satu sisi, Ling Chao juga sudah siap jika memang dia mendapatkan kesempatan bertarung di pertandingan ketiga. Karena Ling Chao sudah bersedia, maka Gu Zhenfeng langsung memberikan sebuah teknik kepada Ling Chao sebagai persiapan melawan Luman. Gu Dao Shi. Sementara itu dari dalam arena, Luman kelihatan berkoar-koar karena sampai saat ini murid kelas pembunuh naga belum ada yang masuk ke dalam arena. Ling Chao pun kemudian masuk ke dalam arena sembari berbicara kepada Luman kalau dirinya yang akan turun menjadi lawan Luman pada pertandingan ketiga. Masuknya Ling Chao ke dalam arena tentu saja membuat Luman tertawa karena dia hanya melawan seorang gadis kecil. Tapi di sini terlihat tanpa keraguan Luman langsung mengeluarkan kekuatan untuk menyerang Ling Chao. Secara mengejutkan, serangan kuat yang dilancarkan oleh Luman berhasil ditahan oleh Ling Chao serta membuat semua orang menjadi kaget. Melihat hal ini, Bing Xin pun langsung bertanya kepada Gu Zhenfeng bagaimana bisa Ling Chao menjadi sehebat sekarang. Pak Guru menjelaskan kalau Ling Chao mempunyai tubuh spesial yang sangatlah langka. Setiap berhasil menaikkan ranah, maka kemampuan dari Ling Chao akan bertambah 10 kali lipat dari sebelumnya. Jika berlatih secara tekun, Gu Zhenfeng khawatir tidak akan ada yang bisa mengalahkan Ling Chao di masa depan. Pertarungan antara Ling Chao dan Luman juga masih terus berlanjut, yang mana pertarungan ini membuat para murid lain menjadi kagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh Ling Chao. Kekaguman dari para murid lain ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.